kali gua isi acara yang agak sedikit aneh ya. Bukan sedikit cuma banyak banget yang aneh. Yang pertama dadakan, yang kedua ini MC-nya ada orang itu, ada orangnya. Ya, alhamdulillah ketemu Bang Sutet ini, Bang Panji ini, Bang Miko udah ngomong di hari ada manusia aneh Pak yang sering lab sama gua, namanya Beta Sutet. Ya, kumisnya itu kayak iklan apa tuh yang bewok itu, Wadoyo. Ya, nah alhamdulillah sekarang ketemu dan sekarang akhirnya ketemu sama teman-teman di Binong Tangerang ini, walaupun dadakan. Bahkan ada yang bilang, Bang, ini mah jangan heran kalau acaranya kayak gini. Soalnya panitianya aja siapa yang lewat dipanggil. Benar. Itu siapa lewat? Teman gua, Bang. Lu panitia. Apaan? Dan alhamdulillah ternyata bisa berjalan dengan lancar. Yang gua kasihan bukan sama kalian yang kepanasan sama ikan cupang itu, gua takut jadi shock. Emang ada ya? Ada kepanasan ya, gue liatin ikan cupang. Tadi ikan cupang tadinya cakep banget, tapi merengket. Pegang ternyata hangat, ya Allah. Biar cepat mutasi Bang Meja. Oh, biar cepet mutasi. Dia sama kayak orang ngebit nih, itu kagak dihitung-hitung. Dia sampai mutasi kan, kagak ada yang kelas. Itu mah namanya curhatan seller-seller yang lagi nih lelang. Ini kayak teman-teman yang angkatan deh, yang jualan ikan cupang. Saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ternyata banyak. Mbak itu jualannya? Yang di belakang jualannya Mbak? Iya. Apa nama akunnya? Keluarga Cupang Indonesia. Keluarga. Oh, apa? Cuma yang cewek doang Bang yang Keluarga. ditanya. Ini bapaknya ternyata. Ini Bapak. Aku kalau ngomongin belanjaan di rumah ya, Bang. Ngomongnya udah keluarga aja, perempuan apa kalau ditanya ya? Bang, kok perempuan doang, kita nggak ditanya. Gak usah. Bang, jangankan gua Bang, ya yang jelek banget gua ogah nanya lu. Lah kamu udah tadi kayak ngobrol, Esa. Kan beda tempatnya. Oh beda tempatnya, ya Bang Geri, ya Bang Geri Toya ya. Jadi coklatos. Oh, dari coklatos ya. Alhamdulillah ketemu juga sama Bang Giri yang katanya ada kontaknya Pak saya, tapi saya lagi dipoto-foto. Alhamdulillah dipoto sama Bang Giri sekarang. Dan di sini ini anaknya bukan ini tadi Bang? Bukan anaknya. Bukan. Bukan ya. Ini ada orang Duren Sawit yang kontak tapi acaranya di Tangerang. Ya ternyata ikan cupang ini walaupun jaraknya lumayan jauh, ternyata cepat buat pergerakannya. Ini di Binong juga acaranya mungkin pamflet duluan datang, baru tadi panitianya. Tadi yang bilang, Bang, gue dikontak Bang, katanya lu datang, gue jadi panitia, padahal gue lagi nyasar. Siapa tuh tadi? Bang Meja mau datang, Bang Meja mau datang. Pak, oh ini yang curhat Nih. Jadi yang dicari ama nih acara narasumbernya dulu, panitianya mah gampang lah. Ini udah paling aneh nih, udah paling aneh. Tapi terima kasih udah pada datang. Mudah-mudahan kita bisa jadi silaturahmi nggak cuma di sini doang. Next kedepannya bisa lebih saling bantu lah ya. Kalau kalian nggak laku-laku jualan ikan cupang, hubungin Bang Miko. Nanti biar Bang Miko yang jualan ikan cupang lu nya gak usah dapet. Ya sama aja dong. Nah, kan daripada lu bingung. Oke, ini sebenarnya gue udah nyiapin apa sih PowerPoint ya, tapi gue rasa di sini nggak terlalu kelihatan ya. Ini gue lihat umurnya rata-rata 35-50 semua. Kagak masih 17. Oh 17 apa sisa? Dibalik 71. Kelihatan coba kagak? Kelihatan. Mayan lah daripada kagak. Ya. Apinya mati Bang, udah kelihatan. Bilang sama Tuhan. Oh panas banget emang ini Bang, subhanallah kayak semangat kita. Allahu Akbar. Takbir aja dia. Oke, di sini yang pertama gue mau sombong, lu lihat nih, tukang cupang yang punya toko di mana-mana gua doang. Yang pertama gua punya di mana nih? Lo tahu kan ini negara mana? Amerika. Gua punya di New Jersey, King Coastal USA. Nah ini di mana nih?
Malaysia, di Malaysia pun gue punya. Ada franchise-nya. Jangan kayak tahu bulat doang franchise. Wah, cupang gue ada ya. Tuh, ini di Brunei. Yang ini logo gue. Ya, bang ada yang nanya kenapa logo lo itu kok mana cemberut aja. Ya ikan cupangnya, karena ikan cupang dulu, ikan cupang rostel itu adalah ikan cupang yang dianggapnya reject, kagak laku. Kalau kagak laku biasanya sama kayak lu. Kalau nggak ngebit, oke, OP-nya 0 ya. Ini udah 1 menit, 2 menit, 3 menit, sampai mutasi tadi dulu sampai mutasi. Oke deh, gue hitung 1, 2, 3. Oke, waktu delay. Kagak ada yang ngebit juga, akhirnya 0. Alhamdulillah. Cemberut, tapi kewajiban harus dikirim, karena itulah yang namanya live atau lelang. Ya kalau bukan flash deal, siap harganya rendah. Bang banyak banget yang bikin beat palsu, temennya yang di sebelah pojok diinjek, ngebit, ada yang kayak gitu kan? Banyak. Sebisa mungkin jauhin yang kayak gitu ya, makanya lebih baik ngebreed sendiri atau minimal disayang nih. Tadi bahasnya Bang Panca, gue mah sayang banget bang sama petani gue, orang belinya 3.000 lah gue jual 10.000, alhamdulillah. Kalau ada yang dapat 10.000 alhamdulillah. Tapi kalau kita belinya udah 40.000, kecil banget bang 40.000. Kemarin di Tangerang Selatan ada yang curhat, bang gue beli ikan cupang kecil banget bang 40.000 bang. Gue beli 100 ekor, harapan gue mah ya paling kagak 50.000 laku. Pas dibit bang cuma 30.000, itu pun yang dibit cuma 10, yang 90 alhamdulillah mati. Nah itu yang namanya ikan cupang, enggak cuma untung dan untung. Makanya yang harus dipenting adalah marketingnya. Bagaimana caranya supaya kita jualan dengan harga dapat produksinya murah tapi jualnya bagus. Ya tadi Bang Panca bilang belinya 800, jualnya 10.000. Saingan dia cuma tukang ganja, sabu, ya kan? Yang belinya sekian ribu tapi jualnya banyak. Ikan cupang bisa kayak gitu, makanya cari lobang yang bener. Lobang apaan tuh bang? Lobang produksinya, jangan kayak lo bang, ini lobang mulu ya tadi diomongin ya. Sampai tanya burung dara siapa yang bisa diambil. Oke. Itu buat motivasi kalian. Ini sebenarnya PowerPoint lama yang gua buat karena memang tadi serba dadakan. Kemarin gua syuting sama Bang Niko, pulang itu malam ya bang. Pulang malam jadi nggak sempat bikin PowerPoint. Akhirnya tadi pagi baru kasih PowerPoint lama. Ini waktu gua di Gramedia Matraman sebenarnya, tapi masih oke lah buat dijadikan materi buat hari ini. Oke lanjut. Nah ini bisnis ini adalah gagal ketika ikan cupang itu awalnya kita kalau biasanya kalau mau bisnis ikan cupang kita pengen ternak aja ya, ternyata salah. Yang bener apa? Jualan dulu, jangan ketika ikan cupang harganya mahal gue mau ternak beli ikan cupang. Kemarin ada Habib cerita datang ke rumah habis biaya beli ikan cupang dan perlengkapannya 400 juta, satu indukannya rata-rata 20 juta. Akhirnya ikannya banyak alhamdulillah, tapi habis itu bingung jualnya, makanya belajarnya dulu jualan ya Bang Panca tadi, jualannya dulu ya laku alhamdulillah. Kagak yang berarti bukan di sana rezekinya tuh gitu. Kalau udah bisa jualan, habis itu tinggal ternak. Mau tahu nih apa yang biasanya dijual? Oh Bang Panca Hatmun, Bang Miko biasanya plakat. Ya udah di ternaknya plakat. Kalau Bang Miko, apa maksudnya? Udah tahu nih passionnya dari mana. Jangan sembarangan ternak. Abis ternak bingung, banyak ikannya. Abis itu bingung, Bang, lu mau gak jual ikan gua bang? Ini yang nanya kayak gini di DM tuh sekitar sehari ada 100. Sehari ada 100 sekian nanya kayak gitu doang. Bisa nggak bang dijual ikan gua? Ikan gua ada 500 ekor bang. Gua bingung keluarinnya. Gua videoin ikan gua di rumah. Gua bilang di rumah gua ada 10.000. Lu bisa bantuin gua jualan nggak ya?
Iya, karena posisinya waktunya yang nggak cukup, paham maksudnya? Bukannya nggak pengen bantuin, kita mau pengen semua bantuin orang, tapi kan buat pribadi kita, kadang bahasanya bang kalau udah nge-live nih bang, jangankan napas bang, kentut itu kagak sempet bang, oceh gak cepet, lebih. Ya. Apalagi yang breedernya dia, sellernya dia, fotografernya dia, yang kecomberan dia, yang nyuci botol dia. Nggak sempet, makanya baiknya dibagi-bagi. Oke, ya ingat yang pertama kita harus jualan bang. Ternak kalau mau bisnis, kecuali kalian memang passionnya pengen ternak, beda cerita. Gue mau bang senang buat ternak, gue mau kalau ngeliat cewek pengen buat ternak ya rasanya. Itu lain cerita. Ya memang passionnya memang suka ternak kan, apalagi cari warna. Kalau biru gua kawin sama merah kira-kira jadi apa nih bang? Nah itu lain cerita, memang hobinya buat ternak, bukan buat bisnis atau buat jualan. Ya, jadi yang pertama jual, cetak, lalu baru ternak. Jangan terbalik. Jual dulu, cetak dulu, baru ternak. Bang, perbedaan cetak sama ternak tuh apa? Kalau cetak kita beli nih, misalnya ikannya banyak nih, ikannya murahan lah yang tadi Bang Panji bilang 800 perak. Kita cari di 800 perak itu, dia ada 100 ekor, kita cari yang cakepnya mana nih? Kita grooming, kita latih, kira-kira ada kagak yang bagus buat kontes tuh. Tadi sono ada giant selo, itu ukurannya nambah dikit udah gue beli tuh ya, 1 juta 2 juta gue berani ya, karena memang langka. Ada giant selo di situ. Tadi ada plakat apa sih, AOC ya, koi kohaku ya, itu juga cakep. Tinggal di grooming, dilatih mentalnya. Jangan cuma lu yang dilatih mental, ikan cupang juga dilatih mental. Mental apa nih? Mental kalau ditunjuk dia berani bang ya. Jangankan sama tangan sama orang tua dia berani. Nah itu. Jangan kayak gitu. Gue mulu. Lanjut. Nah, ini banyak nih. Pembagian sub kita nih, kalau gue bahas sampai semuanya ini kagak kelar 2 hari nih bang. Ya. Berapa minggu tuh? Ada kita mau bahas penjualan online bisa, Facebook bisa, Instagram bisa. Kenapa kudu ikan cupang, kagak ikan jair, kagak ikan nila, kagak ikan arwana, kagak ikan cana? Kenapa? Nah, itu bisa kita bahas. Nah, jaringan itu seperti apa ketika kita harus bersihkan ikan cupang? Offline-nya gimana? Di sini gua ajarin nggak cuma jualan online, offline-nya juga. Bang, emang lu jualan offline? Gua jualan keliling SD dulu. Ya, setiap pagi jam setengah 6 gua udah di comberan. Jam 6 gua udah di sekolahan, pakai baju bolong. Cupang. Kayak digebukin orang tua. Lah iya memang bang, emang udah sedih banget dulu mah. Ya alhamdulillah sekarang udah enak. Bang lu mah sekarang enak, duit lu jutaan. Sekarang. Dulu mau kita jualan ikan cupang, belinya di Padung 2.000, jualnya 3.000. Sama, sedih juga waktu mah. Oke. Ada bagaimana cara nentuin harga, masalah konsisten dan penentuan pasar mana nih yang mau lu bahas nih. Angkat tangan, lu pilih salah satunya, oke? Yang mau milih. Yang mau milih gua kasih hadiah berupa naik haji bila mampu. Oke? Harga. Abang klik harga di warnanya bang. Di warnanya ya, yang pojok kiri. Yang atas, jangan yang hijau. Oke, harga. Lanjut. Ya, ulang bang. Klik yang logo ini ya, logo apa sih Instagramnya? Logo Instagramnya klik. Di harganya di pojok kiri atas yang ada warna. Ini begini nih kalau serba dadakan, bang. Yang ini nih bang. Harga cupang, ya. Tidak ada standar tapi dapat diprediksi. Emang nggak ada standarnya, tapi bisa kita prediksi kalau anak sekolahan harga ikan cupang kita tahu berapa. Yang paling mahal banget nih kalau anak SD negeri itu 25. Ya, biasanya 5.000 ya kan. Tapi kalau sekolahnya udah JIS atau mungkin lab school, Al Azhar lain cerita. Dia megang duitnya juga lembarannya lebih banyak daripada ikan cupang apa tukang cupangnya.
Ya, gue pernah beli jualan ikan cupang di Al-Hamid ya, pesantren modern Al-Hamid. Itu ketika gue datang ke sana, terus gue jualannya cupang, bang ini harganya berapa? 25. Yang mahal yang mana? Yang ini 200. Mau 3. Subhanallah bang. Ya, abis diikat dia anak etik nih, terus dikasih lagi, bang ntar diambil ya bang sama mamah saya. Mamanya datang, mana tadi ikan cupang anak saya? Kasih kan. Berapa harganya? 600.000. Emaknya marah, enggak. Kok cuma ikannya doang, perlengkapannya enggak? Ini tendanya berapa? Lain, karena anak SD-nya makanya bisa diprediksi tapi nggak ada standarnya. Kita bisa lihat ke situasinya. Ya, dan ada yang jajal. Ya, harga jajal ini biasanya kalau ada yang ngomong nih, bang, harga newbie berapa bang? Harga baru nih bang, perkenalan, jangan dikasih mahal-mahal. Ya udahlah, 1 juta aja, mahal amat bang, 1 juta buat gua nggak mahal, buat lu mungkin mahal. Paham maksudnya? Jadi nggak ada standar. Tapi kalau jajal biasanya mereka standar di 100 ribuan. Kalau di bawah 100 ribu, alhamdulillah. Di atas 100 ribu, mereka mikir sambil zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Ikan cupang mahal amat. Ini kalau gue beli gurame dapat berapa kilo? Tuh, lanjut. Penghobi kelas menengah. Kalau penghobi kelas menengah biasanya itu harga ikan cupangnya di antara 250 sampai dengan 1 juta. Ya mungkin di antara kalian pernah beli ikan cupang yang seharga itu. Apa di sini kelas anak SD semua? Pokoknya pasti ada yang pernah nyobain lah. Penghobi kelas atas. Nah penghobi kelas atas ini biasanya mereka cari ikan cupang yang harganya 1 juta. Ya 500 sampai 1 juta lah. Ya. Lanjut, ada yang internasional. Bang, kalau gua jual cupang ke Kuwait bisa. Kalau gua jual cupang ke Amerika bisa banget. Harga cupangnya bisa berapaan? Kita biasanya 35 sampai dengan $100 per ekor. Standarnya ya. Kalau ada yang kurang dari itu, ada. Ada yang lebih tinggi dari itu, ada. Tapi jarang, antara 35 sampai dengan $100 per ekor. Sultan, nah ini. Kalau lu bisa dapetin bayar sultan sebulan 1, udah cukup. Ya, gue pernah punya ikan, datang dia ke toko gue, dia bilang, mana ikan cupang lu yang bagus, gue kasih. Berapaan? 500.000 kok. 500.000. Lu mah gitu sih sama gue. Kasih dong yang cakep. Ya udah. Ini 5 juta. Ya udah, nah begitu baru boleh. Paling ikannya itu. Itu dong rumah gua, yang kasih yang biasa, yang 5 juta. Ini 5 juta. Ataupun yang bego gua apa dia ya? Karena ada standar ketika mereka belikan mahal itu, mereka, nah bedanya nih, lelaki sama perempuan. Kalau laki-laki beli mahal, sombong. Kalau perempuan beli murah, sombong, ya kan? Kalau laki-laki pejam, berapa tuh? Juta. Wadong nih, 4 juta. Kalau perempuan, itu kalau beli pete aja, itu pete 3 papan, berapa harganya? 10.000 tuh, waduh, dapat 5. Kalau perempuan, kalau laki mahal, sama kayak gitu, ya kan? Ya ngaku. Bini lu kalau pulang belanja itu biasanya nyombongin belinya murah nih, diskon 90%. Ya, gua pernah tawaf di Depok. Ya, ada yang namanya di Depok itu Pesona Kayangan, Pesona Square. Gue tawaf ya 7 kali, muterin cuma nyari baju warna putih. Ya, yang biasanya standarnya 250.000, akhirnya dapat bini gua 100.000. Bangganya bukan main, tapi seharian dari jam 10 pagi sampai mau maghrib. Ya padahal gue bilang nih, kalau gue di rumah, gue nongkrong, gue jualan ikan cupang 1 juta mah dapat ini. Paham maksudnya? Tapi karena nemenin dia, akhirnya alhamdulillah 150.000 dapatnya potongan harga. Nah makanya perempuan besok-besok, mbak-mbak, biarin aja tuh cowok-cowok pada punya mahal. Yang penting duitnya balik lagi ke kalian. Ya, yang penting. Oke, lanjut. Itu angka nyangkut Instagram. Oke, makasih abang. Siapa namanya, Pak? Siapa? Rian, Bang Rian. Oke, lanjut aja. Yang mau milih lagi, ada yang mau milih lagi. Kalau nggak ada yang mau milih, gue pulang nih. Iya, kita juga mau ngamen lagi. Gue belum ngopi dari tadi. Kopi apa segede gini? Aus banget mana? Itu isinya setengah bang, bagi 2 sama Bang Miko tuh. Ada yang mau nanya atau mungkin mau pilih bang?
Menentukan pasar, Pak. Apa? Menentukan pasar. Menentukan pasar, silakan Bang. Menentukan pasar. Nanti yang mau poin-poinnya minta ke abang aja ya. Ke panitia nanti ya. Panitia ke Bang Panca juga bisa tuh. Oke. Menentukan pasar rendah, menengah, atas, hobis dan mancanegara. Tadi sebenarnya udah gue jelasin kalau rendah ikan cupang itu biasanya 50.000 ke bawah. Itu biasanya anak SOD. Ya kan, anak SOD yang beli 50.000. Sekarang sedih. Oh sedih, udah kasih. Sedih. Sama anak TK. TK. Nah itu, anak TK juga sekarang udah ada yang ngerti ikan cupang. Datang ke rumah gua beli ikan cupang 500.000. Gua nggak jual, tapi ternyata karyawan gua jual. Gua tanya, berapa itu dia jual? 500.000. Astaga, mana anak emaknya gua kenal. Pasti tuh dalam hati gua nih. Langsung kontak gua di Facebook, anak gua beli ikan cupang. Nah lo, ya, karena dikasih yang murah nggak mau. Ya, tuh anak mereka, jadi hati-hati ya mbak-mbak, abang-abang yang punya anak. Kasih aja ikan cupang tuh pada, jangan suruh beli yang lain. Lanjut, menengah, tadi gue juga bilang menengah berapa, atas itu berapa, hobis berapa, mancanegara itu berapa. Ada yang pernah jual ke luar negeri? Belum. Mudah-mudahan habis dari sini kita bisa kasih masukan bagaimana caranya jual ikan cupang ke luar negeri ya. Karena kita bahas next, di tema selanjutnya. Lanjut. Nih, itu gambar ketika gue jualan di sekolah gue tadi. Lanjut, ada lagi yang mau dibahas nih Bang apa tadi? Wah ini mah yang ngubungin gua. Ya. Silakan mau nanya. Offline, oh ya Bang Giri yang offline silakan Bang. Apa? Enggak lu balik lagi. Kalau nggak Bang Giri rasanya gila nih apa dah? Nggak ada beban hidup Bang. Sebenarnya bebannya dia Bang. Kagak ada beban, gigi gua kan nongkrong. Dia nggak ada beban sama bebannya dia. Kagak disautin panitia. Disautin kagak enak ya. Oke lanjut offline yang pasar lo pasti paham jualan di pasar nih dulu banget nih waktu gua kecil bapak gua jualan di pasar. Ya biasa cupangnya cupang bagan, lu pasti pernah punya tuh cupang bagan yang lu pendem nggak lu kasih makan, itu zolim namanya ya. Tapi dulu lu pernah ngelakuin itu ya kan, pokoknya gelap gulita kalau boleh kelihatan pisang itu ikan cupang ya, dikubur 7 hari, bahkan ada yang tahu di paku paku bekarat ya, supaya apa, ketika ikan cupangnya gigit musuhnya Pak, itu tetanus. Ada yang pakai autan. Wah, itu zaman masih jualan di pasar itu gua ya. Lanjut, keliling. Nah, ini namanya Kong Deddy. Mungkin lu pernah lihat postingan gua. Ini Kong Deddy yang tangannya puntung, kanan kiri, kakinya buntung. Tapi mau jualan pakai sepeda. Subhanallah kan? Gue bilang, Kong udah dibikinin tenda aja di sini. Jangan Mirja. Lah emang apa Kong? Soalnya kalau jualan di pinggir jalan dikasih tenda, ntar engkau diorak-orak sama satpol PP. Biarin aja, engkau mau begini. Nah terus dan Kong kalau tiap hari 100.000 mah bisa saya urusin. Jangan Mirja, kita mau butuh yang namanya usaha. Lah coba kita digituin sama kiai, tangan ada bundung kayak bundung. Akhirnya teman-teman berangkatin dia umroh. Ya, karena memang keliling ikan cupangnya datang ke rumah. Ini kebanyakan orang-orang adalah memberikan santunan tetapi tidak tepat pada tujuannya. Dia sering cerita, Bang, dia Mirja, engkau dapat duit alhamdulillah 25 juta. Dikasih sama teman-teman komunitas A. Alhamdulillah Kong, tapi engkau dikasihnya 5 juta. Lah bagaimana sih Kong, yang 20 mana? Ditulisan sama 25 juta. Itu panitianya aja bego ya. Ditulis dikasih jembrengan 25 juta, dikasih 5 juta. Kan dia nanya, itu yang 20 kemana? Pak maksudnya? Kasihan nih kayak gitu. Tapi kadang beliau sudah meninggal belum lama inilah. Ya, biasanya tiap bulan kasih ke beliau, dia masih ngontrak sendirian. Buka pintunya, tangannya udah, handphonenya juga. Kok kenapa telepon saya nggak diangkat? Gimana ngangkatnya Mirja? Terus guna handphone buat apa? Ya biar tahu aja siapa yang hubungin, kelihatan dia bilang. Kang Mirja maaf, dari tadi lu cerita ini kenapa nangis terus sih? Itu babanya dia ya.
Enggak, gua kira nangis mulu matanya sipit, kepipisan pipi. Pipinya numpang, itu ngedok bang, lu nggak tahu. Numpang dong ngedok ya. Iya, Kebanyakan kasut gua rasanya. Lanjut. Apa lagi? Imbal jasa bang, imbal jasa bagaimana kayak kita jualan kerupuk, lu tahu kerupuk kaleng nggak kak? Kerupuk kaleng kan kalau kita taruh nih ke empok kan pot titip tumpuk, datang lagi besoknya habis berapa diambil kan, sisanya sama gue begitu dulu, ya begitu gue imbal jasa, gue naruh rak-rakan, satu raknya itu isinya 50, ya 30 ikan adu, 20 ikan hias, taruhnya di SD. Kenapa gue milih imbal jasa? Karena kalau keliling cuma bisa satu sekolahan, tapi kalau imbal jasa gue bisa 5 sampai 10 sekolahan. Tiap pagi gue taruh tuh, pertama gue izin sama emponya, biasanya depan SD, biasanya mereka nolak. Kenapa nolak? Karena ribet, ada apa sih namanya raknya. Ya, gue bilang nih raknya ada rodanya, bisa jalan. Oh nggak mau ribet. Ya udah kita kasih duit duluan. Nih pok, saya nitip 100.000 pok, 2 minggu. Oh dia gila. Wah, boleh. Karena duit duluan. Padahal kalau misalnya keuntungannya itu gue bagi per ekor 1.000. Dan gue yakin sehari laku 50 ekor. Buat hari pertama. Lo tau anak SD hari pertama? Galak. Hari pertama galak, lebih galak dari ikan cupanya. Bang, mana bang yang kentuk bang? Yang berani sama orang tua yang mana bang? Makanya tuh, anak SD ini yang ini nih, galak banget, makannya cilung. Iya, bukan cacing lagi, cilung galak banget, akhirnya milih dulu. Nah, hari pertama, kedua sampai ke seminggu, biasanya itu saat kelas SD 1 sampai SD kelas 6 punya semua tuh seminggu. Hari ke-8 itu ikan tukang cupang lagi bengong, nggak ada yang beli. Ya, gimana caranya? Yang pertama yang lu jual ikan adu dulu, habis ikan adu minggu besoknya baru ikan hatmun. Ya, nggak dibeli kan, lo punya bang, ini hatmun, ekornya panjang, wah ini cakep. Minggu ketiga lo nggak beli, kan nggak punya bang yang panjang yang pendek. Ini jarum-jarum musuh. Ya, oh ya beli. Minggu keempat mau beli, nggak bang udah punya semua. Tumbuh sama kayak lo sering dijewetin sama guru lo. Beli lagi. Jadi psikologinya bukan harganya yang dimainin, ngerti ya? Tuh jasa, dan itu lebih menguntungkan kalau misalnya biasanya gua per hari itu keuntungan sekitar 100 sampai dengan 300.000 per hari kalau imbal jasa. Tapi inget, dia sebulan paling mentok. Udah sebulan, udah anak SD itu nggak bisa dibohong-bohongin lagi. Paham ya? Makanya gimana caranya SD, misalnya lu ada di ini Binong ya? SD Binong 01, 02, 03, 04, 05. Besoknya lu pindah ke tetangga sebelah tuh. Nah, ngerti ya? Misalnya di Binong, misal Tangerang apa gitu kan. Nah, di sana. Kalau dulu gue pertama di Keranggan. Habis di Keranggan gue pindah ke Cilangkap. Habis Cilangkap gue pindah ke Pondok Ranggon. Dari Pondok Ranggon gue pindah ke Munjul. Dari Munjul gue pindah ke Cijantung. Bulan ke-6 gue pindah lagi ke Keranggan. Kenapa? Karena udah habis nih, ikan dia pada mati. Kemana? Dipendem. Lupa ngangkat. Tuh kayak gitu jalannya. Lanjut kios. Nah ini yang lagi banyak nih. Tadi gue pinggir jalan sama Bang Miko. Itu di Binong ngapa punya ikan cupang di pinggir jalan? Gitu bang. Itu kios. Biasa nyewa kios dia. Ya seperti itu. Ya di sini pun Bang Gedi bilang ini kiosnya Bang Gedi di sini. Ya diizinin buat jualan offline dan online. Ini kiosnya sama kayak pasar. Perbedaannya kalau pasar kan rame-rame, kalau kiosnya sendirian dia. Oke lanjut. Iya ditemenin sama kodok. Ada bensin nggak? Nyamber aja. Biar rame. Lanjut, ada lagi kakak? Awang. Jaringan. Oke, tadi Pak, ini jaringan nih. Lanjut, Bang. Jaringan, ini yang kita butuhin. Makanya gue bilang sama kalian yang tadi utama, tentuin kalian mau jadi apa. Kalau breeder mah breeder aja. Jangan usah pakai posting segala. Apa maksudnya? Kalau jadi seller udah seller aja, jangan usah pakai ngawinin ikan cupang. Waktunya kagak. Ya. Terus yang kita punya lagi karyawan. Gunanya buat apa? Itu tuh ibu-ibu biasanya. Kalau di rumah gua ada ibu-ibu yang gua sering nyuci botol. Dia mah kagak tahu tuh ikan cupang mana jantan mana betina. Tapi kerja sama gua udah 4 tahun. Kalau dari tamu nanya, "Bu,
Betina mana? Tahu. Jantan nggak tahu. Kalau toples yang mana dicuci mana belum, gua tahu. Apa maksudnya? Nah itu. Ada juga kerjanya yang moto doang. Kerjaan dia buat moto ikan cupang. Ikan cupang harganya 10.000, pasti foto jadi 100.000. Ya, jadi kan foto itu penting karyawan. Ada reseller, ya. Ada reseller yang gunanya apa? Ketika breeder itu banyak ikan cupangnya, lempar ke reseller. Jangan disuruh bayar, biarin gratisin. Kalau udah laku baru bayar. Karena ingat teman-teman tuh banyak yang susah. Ya, kalau dikasih duit duluan, udah lu beli nih barang gua. Mereka biasanya nggak bisa bergerak, ngerti maksudnya. Tapi cari yang amanah. Jangan sampai kita kasih ikan ya tiap bulan setoran kagak. Ya, jadi kita butuh 4. Yang pertama kita butuh resellernya nih setim ya. Yang kedua sellernya siapa? Ini biasanya sellernya nih yang rajin gacor, yang ngomong mulu. Ya, yang apa yang jadi promosiin. Nah itu. Ya. Ini jaringan yang kita butuhin. Oke Bang? Lanjut. Bapak, maaf. Ya? Oh nanya. Ayo. Kasih mikah. Oke. Nggak apa-apa ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ian dari Birka Binong ya sini. Pasar Kaget. Saya mau nanya, berterima kasih udah diberi kesempatan untuk bertanya. Saya ketemu Bang Dirjan. Yang saya ingin tanyakan, ini Bang, bagaimana cara mengatasi pemasaran cupang di saat ini ketika breeder atau peternak lebih banyak daripada pembeli? Bahkan hobi sama musiman itu hampir sama maknanya gitu. Kalau saya hobi, selamanya hobi. Ini ada musiman, ada yang ikut-ikutan, ada yang memang hobi gitu. Itu dari saya. Terima kasih. Jadi mempengaruhi faktor penjualan juga itu Bang Wirga. Oke. Ini banyak nanya Bang, ini sekarang kebanyakan yang jual Bang, yang beli kagak. Pertama dia bayar Bang, beli pertama, beli kedua masih bayar, pas ketiga dia udah jadi seller Bang. Bagaimana cara ngatasinnya? Nah, ini yang namanya rantai ekonomi. Ingat, ketika dia jadi seller, dia pun bayar. Gue ulang lagi, ketika dia jadi seller, dia juga bayar. Kenapa? Karena dia pasti beli ikan juga. Apa maksudnya? Gua main dari 2008 sampai gua ke eksportir, terus gua jualan kemana aja, ke Kuwait, ke Israel, ke Irak, gua jual ikan cupang. Gua tetap bayar. Apa maksudnya? Jangan takut ketika teman-teman itu berubah jadi seller, terus yang beli siapa Pak? Ternyata si seller ini ketika dia sudah jadi seller, dia tetap beli ikan cupang. Karena ikan cupang enaknya di ikan cupang jenisnya nggak atuh, banyak, warnanya juga banyak. Terus gimana Pak cara ngakalinnya? Cuma ada 2. Yang pertama, lu mau jadi spesialis atau lu mau jadi yang apa juga ada, palu gada. Apa maksudnya? Gua mau ikan konten, gua ada. Hatman banyak, plakat asal mau. Atau kalian mau terkenal di salah satunya. Kalau gua mau cari ikan plakat warna merah, di siapa? Tuh di dia. Udah spesialisnya dari dia. Kalau plakat warna putih sama siapa? Sama dia. Udah spesialisnya dia. Paham maksudnya? Jadi tentuin branded kalian di mana. Mau jadi spesialisnya kah? Atau mau jadi palu gada? Apa juga ada. Jadi nggak usah khawatir. Ingat ketika gue juga dari awal-awal ini kenapa orang pada jualan semua ya? Ternyata orang-orang yang kayak gini nih yang pada kumpul, gue bikin namanya kutang kuliah tentang cupang, kemana-mana keliling kayak gini, nggak jauh beda kayak gini. Apa fungsinya? Biar teman-teman yang pada jualan di jalan, pada jualan yang biasa baru memulai online, itu tahu ternyata teman-teman itu kalau kita itu kasih dia Twitter, dia bakal jadi apa? Kalau yang kalian anggap saingan, boleh saingan. Tapi kalau kalian anggap dia teman bersanding, alhamdulillah. Jadi jangan takut ketika ini orang gue ajarin, ini sama kayak gue nih ngajarin teman-teman yang pada datang yang belum pada paham cara jual ikan cupang bagaimana.
jualan ke internasional gimana? Apa gue takut kalian jadi pesaing gue? Masa bodoh? Kenapa ketika lo nanti jadi seller go internasional, yang lo butuhin banyak. Yang pertama lo butuh informasi, ke siapa harus kirim ikan cupang, kemana itu duitnya. Bang kan di sono dolar ya bang, nyampe sini kira-kira jadi rupiah kagak? Belanjainnya bagaimana itu dolar, ya kan? Bagaimana cara ngirim euro, bagaimana cara ngirim duit mata asing ke sini biar jadi, itu pun kan banyak informasi kayak gitu, itu pun akan jadi rupiah sendiri buat gua. Jadi nggak usah khawatir ketika teman-teman yang lu ajarin, yang lu kasih tahu itu jadi seller nantinya sama kayak lu, nggak usah khawatir, pasti dia pun akan butuh produk lu dan yang lain ya. Dan ketika lu ajarin kayak gini, yang ngasih tahu yang lain, ketika dia cari nafkah nantinya dengan cara dia jadi seller dan ilmunya dari lu, berarti kan paling nggak dapat pahala, berkahnya dapat bang. Kita jualan ikan cupang kagak nafkah doang, tapi berkah kayak gitu bang. Oke lanjut, ada lagi? Kalau udah matang bilang ya. Apa? Ikan cupang. Nah ini, kenapa ikan cupang? Kenapa ikan cupang? Di cupang hubungan kian mesra. Tuh tanya Gary dah tuh, mana Gary? Ger, kalau udah di cupang biasa hubungan kian mesra kan ya? Oh belum tahu, polos. Mau panca nih, Bang Panca bagaimana bang? Dia mah nyubanginya tiang tenda, lihat giginya kagak ada yang atas. Kebanyakan mati loh bang. Kebanyakan loh. Apa mendel dia ini bang? Ya, lanjut, balik lagi. Indonesia menduduki peringkat 3 eksportir ikan hias laut dan peringkat kelima ikan hias air tawar. Ini nggak cuma cupang ya. Kalau cupang kita nomor 2, nomor satunya siapa? Thailand. Kenapa Thailand? Nomor 1 banyaknya karena di sono didukung sama pemerintah. Pak di sini didukung, cuma kadang-kadang kita sama pemerintah kagak akur. Kalau dia kan masih kerajaan, Pak maksudnya. Kalau kerajaan kan ngikut kan, makanya namanya dulu cupang siam atau ikan siam, nama daerah dia. Semaradina, nama tempatnya dia, Pak maksudnya. Karena mereka nurut. Kalau kita kadang-kadang melengos juga sama pemerintah, disuruh vaksin oga, disuruh pakai masker oga nih begini nih. Ini kan udah melanggar sebenarnya, tuh kayak gitu. Ya, lanjut. Mudah dibudidayakan dan perawatan tidak ribet. Karena ikan cupang kagak perlu pakai yang namanya aerator atau aerator kagak. Oh orang bilangnya belebekan. Ya, belebekan. Kalau aerator kagak kenal Pak kita. Kalau belebekan kok paham dah tuh apaan. Ikan cupang mah kagak perlu pakai belebekan, apalagi ada teman-teman yang baru burayak karena takut burayaknya mati dikasih belebekan. Alhamdulillah mabok. Itu ikan cupang baru berenang ya. Ini apaan ya? Akhirnya kayak ombak mati tuh berayak. Jadi nggak butuh pakai aerator dan yang lainnya. Yang lain pakai akuariumnya gede, pakai kolamnya gede. Kadang-kadang pakai kaleng sarden aja bisa. Guci bisa. Tupperware malu bisa. Tupperware bini lu boleh. Ya kan ikan cupang low budget. Jadi nggak perlu biaya yang aneh-aneh lah. Ya bahkan ikan cupang yang dari 5.000-an juga ada kan. Jadi aman. Ya. Pasar di dalam dan luar negeri masih sangat tinggi karena ikan cupang dari anak SET, anak TK, sampai aki-aki yang mau mati mau beli ikan cupang. Kebanyakan bayar gua di Amerika tuh aki-aki. Gua manggilnya uncle. Ya, manggilnya uncle sama mereka. Ya, karena rata-rata yang beli aki-aki. Wah, lu pernah nonton film Kueceng enggak? Yoko. Nah, rambut putih semua tuh, yang alisnya panjang-panjang. Tuh rata-rata yang beli kayak gitu kok. Di Amerika itu. Ya, jadi aki-aki juga banyak. Pasar-pasarnya dari dalam dan luar negeri juga masih banyak. Ya. Penghobi adalah orang kaya. Yang tadi gue bilang gue bawa ikan cupang di depan meja nih 500.000, dia kagak maunya belinya 5 juta. Ya, Bang lu biasanya pernah nggak sehari dapat 100 juta? Pernah. Saat gue mau kontes ke Bali, ada yang beli 120 juta, tapi ikannya 100. Pak maksudnya? Karena buat kontes waktu itu 2017. Gue mau kontes dong. Di mana? Bali. Berapa ekor butuh? 100. Ya udah, 120. Dia, alhamdulillah. Nggak pakai dilihat ikan yang mana. Ikan yang mana? Kagak.
Pokoknya 100 record buat kontes. Dan kalau mau ikan yang stabil, cari ikan kontes, jangan ikan yang sekarang lagi booming apa nih bang? Iya sekarang booming, besok kagak, bingung loh. Wah nih Cooper lagi booming, beli 25 juta, pas lu beranakin udah banyak, Cooper udah jual 10.000, mabok lu. Lagi bengong ya, kagak balik modal, ya kan? Makanya cari ikan-ikan yang ya kalau di Tangerang sering kontes kok, main Tang City kontes terus. Jadi teman-teman kalau nggak punya ikan kontes paling kagak mah nyaba, datang ke sono. Niat nih ikan kontes yang menang bagaimana? Saya begini, gue punya di rumah. Biasanya tuh, yang datang pertama karena kontes sama gue juga begitu dulu ke Mangga 2, ya kan? Yang begini menang anjir. Di rumah gue banyak banget gue bang sombong banget. Ya kan? Yang begini menang, ya elah. Kelas apa sih namanya nih? Butterfly, kupu-kupu. Nah, apa maksudnya? Jadi nyaba lu kadang-kadang cari bagaimana ikan kontes yang menang kayak apa sih? Tuh. Ya, itu kenapa ikan cupang. Jadi gua kalau makan sama adik gua atau sama keluarga gua itu kalau beli makan gurame dan sebagainya itu suka sombong. Ya, habis makan 500.000 itu gurame gede banget. Kata adik gue gini, saya dia setengah ikan cupang kita, sombong banget, ya. Kenapa? Karena ikan cupang kecil tapi harganya nyakitin. Kata gue bilang sama kayak kita jualan ganja, belinya 5.000 bisa jual 500.000. Oke, begitu bang. Ya, teman-teman ini kita kasih 2 pilihan lagi nanti teman-teman. Habis itu kita tanya jawab. Ya, tanya jawab lebih ke apa sih, personal aja ya, lebih personal. Gimana sih saya kok makan kutil ikannya malah bolong-bolong gitu loh, kenapa kok kalau makan casut kayak dia gitu ya. Nanti kita itu ya, yuk pilihannya 2 lagi, silakan. Ada lagi yang mau milih? Kalau kagak langsungnya apa-apa. Kalau emang udah cukup yang dari slide ini kita langsung personal aja. Apa? Instagram. Coba diklik bang Instagramnya bang. Ini King Roster tahun jebot nih 55. Ini waktu awal gua belum ke Bennett. Dulu yang main Instagram yang gede cuma gua doang, yang lain nggak ada. Ya yang lain pada sibuk di Facebook sama di YouTube. Ya sekarang pada balik semua ke Instagram karena nyari duitnya paling gampang. Dan banyak teman-teman yang pasif income dari Instagram. Ya mana gua nanya Raka 120 pasif income, gak ngapa-ngapain. Yang kerja mah itu labnya tuh kerja tuh MC-nya Bang Dewa berapa ratus tuh didapat. Ya ada berapa orang yang pada pasif income dari Instagram, bukan dari cupangnya tapi dari Instagram. Ya jadi santai-santai, duit udah kerja sendiri. Jadi duitnya bukan ditabung, duitnya nyari teman. Enak kan? Tuh. Dari mana? Dari Instagram, jasa live dan sebagainya, endorse. Bang Miko kalau bikin video tuh, yang video jadi orang bego makan sampah tuh kan dia. Nah Instagram ya, klik lagi bang. Jangan malu untuk follow orang. Paham maksudnya nggak? Kalau lu ikan cupang, kalau lu Instagram tentang cupang, ya follow teman-teman yang jualan cupang, bayar cupang, gampang banget. Lu tonton aja orang yang lagi nge-live, ya. Nonton yang live nih, lu cari tuh siapa sih yang nonton, lu follow. Apa maksudnya? Follow itu ibaratnya kita mengucapkan salam, assalamualaikum, gitu kan? Dia mulai waalaikumsalam. Nah dia cuma niat tuh berarti tuh, siapa sih yang nge-follow gua? Oh viral cupang yang follow gua. Oh, dilihat tuh biasanya profilnya. Nah profilnya itu ibaratnya kita ngajak dia mampir sini, mampir ke rumah gua. Pas dia mau mampir, lah kopi juga kagak. Ngapain gue follow, Pak maksudnya? Tapi ketika dia lihat postingannya itu menarik, wah ini ada kopi, ada singkong, wah follow lah, apa maksudnya? Jadi jangan cuma nge-follow tapi postingan kalian, lanjut. Postingan kalian juga yang menarik, yang banyak, ya. Posting 10 kali per hari buat awal-awal, ya. Kalau mentok bos biasanya ngajarin itu 7 kali saat sholat. Pertama sholat subuh, lu posting ya, habis sholat nih
Ya, habis kunut salam 2 kali, jangan zikiran dulu, posting dulu. Habis posting lu doa, ya Allah, ibadah udah, usaha ya udah, ini tinggal bolak-balikin hati bayar doang ya Allah tuh. Habis itu apa? Kopi break. Kapan kopi break? Duha. Saat lu habis duha, lu posting juga tuh. Itu orang-orang lagi kopi break di kantornya, lagi pada ngopi jam 10, jam 9. Jangan bangunnya jam 12, kecuali yang pada lab ya. Nah, zuhur. Orang kan kalau makan biasanya lihat handphone kan? Ya, habis itu asar sama lagi perjalanan udah mulai pada pulang. Maghrib, nah udah pada di rumah dah tuh. Habis itu apa lagi? Isya, udah mulai pada rebahan. Nah, yang pada kalong tuh saat tahajud. Makanya gue bilang 7 kali paling gagal. Habis sholat, posting, terus posting doa. Ya, ilok Allah udah kita usaha, udah kita ibadah kagak dibagi ya kan gitu. Oke. Berikan tips ketika kalian posting, jangan cuma postingan ikan cupang doang, dijual, kagak ada apa-apanya. Ngapain follow kalian? Apa maksudnya? Kasih tips, begini cara milih indukan, begini cara milih kutu air yang cakep, begini cara milih kutu air yang jelek, begini cara milih jentik nyamuk, begini cara cari bini yang cakep. Kasih tipsnya, biar orang pada mau nge-follow kalian. Besok dia bikin tips apa lagi ya? Apa maksudnya? Jangan cuma postingan doang, ya, sama joget-joget. Jangan, nggak apa-apa joget-joget tapi diselingin. Apa maksudnya? Nggak apa-apa posting jualan tapi diselingin. Ada tipsnya. Lanjut. Interaksi, nah ini yang penting. Karena interaksi rata-rata di Bang Panca, Bang Niko rata-rata di Instagram. Ada yang live gabung bareng interaksi. Waduh, ada Spiderman. Nah, udah, biarin. Oke? Tuh, interaksi, komen, like. Jangan sombong. Kecuali udah nggak ada waktunya ya. Followersnya udah banyak. Balas, jangankan balas komen, balas DM, balas WhatsApp aja enggak Pak. Karena waktunya yang enggak ada. Apa maksudnya? Tapi sebisa mungkin interaksinya tetap dijaga. Lanjut. Udah? Habis coba. Ada lagi? Ya, ada yang mau milih apa mau langsung personal? Saya balikin lagi ke teman-teman. Yang mau tanya silakan. Langsung aja ya, kita ke personal ya. Jadi lebih ke personal teman-teman, ada keluhan apa di beta lovers teman-teman semua yang teman-teman jalani, mungkin cuaca, gimana cara penanggulangannya. Seperti itu ya, kita tanya lebih ke personal, lebih benar-benar teman-teman yang lebih pengen tahu dulu. Kita ke belakang dulu ya, nanti bakal kita ke depan. Oke, siapa yang mau tanya mungkin? Bang, kok kenapa kalau cupang robek itu lama ya itunya sembuhnya? Cara biar cepatnya gimana ganti cupang? Silakan. Assalamualaikum Bang Mirza. Nama saya Aris. Ya Bang. Yang saya mau tanyakan tentang air nih Bang ya, untuk ikan cupang ya. Saya pernah lihat di YouTube ya, Abah Asep ya, kebetulan Abah Asep orang Selipi juga, senior juga. Dia waktu itu diliput sama Diwai Gembel juga. Terus dia beri komen, nanya ke Bang Diwai, nanya nih ke Abah Asep, Bah, ikan hias itu kok Abah nggak pakai daun ketapang ya? Di burayaknya semua nggak pakai daun ketapang. Terus kata Abah Asep gini, Diwai, yang namanya hias perlu ada noda ke di gambar. Nah, yang saya mau tanyakan gini, apakah ikan hias itu wajib pakai ketapang atau enggak? Ini menurut Abah Asep sih dia bilang nggak perlu katanya, cukup bleach aja sama garam. Yang perlu kaitannya ikan hias nggak perlu ada noda di gambar. Jadi kecuali ikan aduan wajib, karena lawan katanya ikan hias suka sama air muda, ikan aduan suka dengan air tua. Jadi fungsinya ketapang itu buat nguain air terutama, itu kata Abah Asep ya. Nah, ini menurut Bang Mirza nih gimana nih, apa pentingkah daun ketapang atau enggak gitu? Ketapang itu ibaratnya kayak kita jahe Bang. Jahe, injur. Perlu nggak kita minum jahe? Yang suka, yang cocok ada, yang nggak cocok banyak. Yang dibutuhin bukan ketapangnya sebenarnya, tapi tanninnya, asam yang ada di sananya. Bisa pakai teh,
bisa pakai jati, di Lampung malah pakai daun namanya cakung, sambung nyawa, nama daunnya. Ada yang pakai daun delima, ada macam-macam cara. Terus Pak, bagaimana kalau si A, si B itu menyatakan itu tidak butuh di tempat dia mungkin? Pak mana ya? Belum tentu di tempat yang lain. Contohnya gua, di tempat gua memang nggak pakai tapang, tapi di tempat budaya gua kalau nggak dikasih tapang kelar. Pak maksudnya? Bahkan jangankan ketapang, jenisnya aja. Di toko gua kalau ada krontel seminggu keriting. Tapi kalau di farm gua apa? Tapi harmonnya nggak gede-gede kalau di tempat apa di farmnya, di peternakannya. Kalau di toko harmon cepet banget gede. Jadi masing-masing air itu nggak cuma masalah taninnya doang, nggak masalah oksigennya doang, masalah di air itu sama kayak udara kita di sini banyak masalahnya. Bukan cuma keasaman, bukan masalah TDS-nya, mineralnya dan sebagainya. Makanya baiknya ketika kita butuh atau mau bisnis ikan cupang, yang pertama dicari apa coba? Kalau kita mau usaha bisnis ikan cupang nih gede nih ya, yang pertama cari apa? Air. Airnya bagus kagak? Pak, bagaimana caranya? Lu ambil tuh air 2 botol gede ya, botol mineral yang gedenya 1,5, bawa ke Pam Jaya atau ke BB POM. Nanti dicek sama dia di lab. Apa maksudnya? Dicek tuh TDS-nya berapa, oksigennya berapa, mineralnya berapa, itu yang tepat. Apa maksudnya? Nanti ketika udah keluar, ini Pak hasil labnya, Bapak buat apa? Ditanya kayak gitu. Buat minum? Bukan. Buat usaha ikan hias. Ikannya apa? Ikan cupang. Oh, ini resepnya. Nanti Bapak bikin tabung tuh Pak. Kerang jahenya sekian. Kerang jahe namanya gue lupa ada tuh. Hah? Karang jahe ya? Karang jahe apalagi tuh? Macem-macem tuh. Arangnya sekian, itu udah ada resepnya. Biar apa? Biar ikan cupangnya bagus. Itu yang tepat. Pak maksudnya? Jadi kalau cuma perakiraan cuaca, mungkin di tempat gua berbeda, tempat yang lain beda. Sama ketika gua bikin buku di Bang, gua bikin teori banyak tentang ikan cupang. Tapi ketika gua datang ke Coglek, ilmu gua luntur. Teman-teman di Coglek sakti-sakti. Gua bilang yang namanya ngawinin cupang itu pakai 4 liter. Teman di Coglek pakai apa? Pakai plastik 1 liter. Digantung Bang. Digantung Bang gitu tuh. Apaan Bang? Ikan cupang nih kawin. Astaga. Pakai 1 liter. Yang sekilo, maaf yang sekilo. Terus gue bilang, ya, yang namanya burayot itu paling tinggi ketinggiannya 20 meter. Kasihan dia berenangnya. Pas gue datang ke Kediri, segini. Kata gue bisa di burayot. 20 cm, bukan meter. 20 cm ya, maaf 20 cm. Ternyata di Kediri segini tinggi-tinggi. Hidup aja. Apa maksudnya? Makanya di satu tempat kadang-kadang cocok, di tempat yang lain kayak gitu Bang. Ya, jadi yang mau dibutuhin bukan ketapangnya, tapi taninnya. Oke lanjut. Ya, gimana Bang? Jelas Bang. Abang dari mana Bang? Nama Abang? Haris. Nama IG-nya atau nama cupangnya ada? Oh, nama IG-nya lagi offline, don't database. Ini cakep tuh ada tuh. Lagi offline. Nama cupang, nama IG macam-macam loh. Ada namanya Betaah Dimari, beta.ah.dimari. Ada loh, ada yang beta lupa pulang. Beta lupa makan, lapar beta katanya. Macam-macam. Oke. Gimana Bang? Udah lumayan ya Bang ya? Udah bisa di. Ada lagi teman-teman? Oke, sebelahnya. Dari mana Bang? Sebutin nama sama IG atau alamat cupang. Yang saya yang hadir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau nanya tentang akun Bang. Mau nanya tentang Harmon Bang? Jadi aja Bang gini. Iya. Punya apa yang salah? Saya mau nanya tentang akun Bang. Saya udah berkali-kali ngedit albunya. Itu apa salah genetik saya sendiri, indukannya, atau memang album dari nenek moyang itu kecil cakep bulunya, ketika gede panjang, gondrong. Tapi ketika saya lihat kontes, itu gede cupangnya cakep. Apa itu di setting atau memang indukannya memang dari kecil memang cakep? Itu saya belum paham tentang akun. Soalnya ada yang bilang ada salonnya, saya bawa ke salon soalnya gitu. Barbershop. Barbershop, iya.
Asgar bang, Asgar. Asli Garut. Pakai S. Ada beberapa sebenarnya, kemarin juga ngobrol sama beberapa juri senior. Awal-awal memang ikan cupang itu mau di kontes apapun gak di salon. Cuma kebetulan waktu awal di salon menang, akhirnya keterusan. Jadi maksudnya. Terus bang, bagaimana bang kalau di arena? Di arena tergantung, kalau SNI memang banyak yang di salon. Di IBC sedikit yang di salon. Ada yang pada pinter. Biasanya dipotong kalau di IBC diketik. Kecil banget, nggak kelihatan. Ya, saktinya dia. Apa maksudnya? Udah kebiasaan bang, kalau udah kebiasaan nuang telur yang mentah aja bisa nggak pecah, apa maksudnya? Apalagi ikan cupang. Bahkan ikan hatin bisa dijadikan frontel. Silat-silat di frontel. Terus bang, kalau di arena kontes gimana? Yang jelas bapak emaknya cakep bang. Kalau di salon atau enggak, gua nggak tahu apa maksudnya ya. Kan beda-beda ikan kelihatan, ada yang datang dan enggak ketika di salon. Tapi memang ada yang di salon. Pun di salon ini jadi rezeki sendiri. Tukang salon biasanya itu 50 sampai dengan 100 ribu sekali salon ikan cupang bang. Mahalan ikan cupang ke bebek shop ya 50 ribu ya. Kalau misal di arena kontes, mau kontes itu tukang salon cupang subhanallah duitnya ngalahin kepala sekolah. Duitnya banyak karena satu ikan 50 ribu. Kalau sehari dia bisa 30 ikan, udah lumayan kan? Kayak gitu. Jadi memang indukannya memang cakep. Kalau gua indukan hatun gua ikan-ikannya juara semua. Gua nggak mau ngawinin ikan cupang yang kalah. Apa maksudnya? Minimal juara 2 dah tuh. Kalau juara 2 kawinin, kalau kagak mah jangan. Kenapa? Biar indukannya jelas, nasabnya jelas. Ya jangan kalah sama Habib. Habib nasabnya jelas, itu harus jelas tuh. Ya, orang Betawi nih jelas nih, binnya apa. Orang Sunda juga jelas. Bahkan Jawa lebih jelas kan, detail tuh. Sampai ke nenek moyangnya ada tuh kayak gitu. Jelas, ini ikan cupangnya, engkongnya juara di Malaysia, babanya juara di Singapura, mamangnya juara di Tangerang. Kan enak, apa maksudnya? Jadi cari ikan cupang yang sekalian yang bagus. Ya, kalau memang mau serius di dunia percupangan kayak gitu. Tapi lebih bagus lagi sebenarnya ketika ikan cupang yang lo kawinin bisa menang. Bagaimana caranya? Cari tahu kelasnya kelas apa aja. Ingat cupang itu kelasnya lebih dari 70 kelas bang. Ikan cupang lo nih warna merah ini bisa masuk ke warna apa, ke kelas apa aja. Itu ada. Warna putih kudunya masuk apa aja nih. Kalau warna putih bang ada totolnya dikit bagaimana bang? Bang, Nemo nih yang sering banget. Bang, kalau koi sama Nemo itu masuknya kelas apa? Ya tergantung coraknya. Apa maksudnya? Kalau coraknya bagus, warnanya 2 atau 3, bisa ke marble. Kalau warnanya lebih banyak, bisa ke multi. Kalau warnanya banyak tapi nggak jelas, misalnya di dorsalnya cuma ada 2, di analnya cuma ada 3, tapi ekornya ada 7 warna, badannya cuma ada 3 warna, tuh maksudnya apa? Ada lagi kelasnya. Beda-beda. Makanya tergantung bentuk coraknya, warnanya seperti itu. Jadi memang emak bapaknya mereka cakep bang. Kayak lu nih, emak bapak lu cakep, ya lu cakep bang. Kayak Miko, emak bapaknya cakep dia gini kayak gini. Ya kalau emak bapaknya Arab, insya Allah anaknya Arab. Kalau emak bapaknya Cina, insya Allah udah pasti deh, itu bukan insya Allah lagi ya. Kecuali emak bapaknya main karambol, ya kan? Ngoci hai bang jadi dah nyambel banget. Lanjut. Ya, mungkin satu pertanyaan lagi teman-teman sebelum masuknya Juhur ya. Juhur di sini 11.55 ya. Jam 12 lah ya, jam 12 Juhur jam 12. Hah? Ya udah satu lagi yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sama saya Rian dari KRC Cupang. Saya mau nanya bang, untuk manajemen di Instagram gimana caranya supaya follower naik, terus sama si follower tersebut aktif sama kita bang, gitu. Oke. Sebenarnya tadi udah sempat kita bahas, walaupun nggak ini ya. Pertama interaksinya, yang kedua jangan malu nge-follow orang. Targetin sehari lu follow 100 orang nih. Paham maksudnya? Minimal tuh 10% balik. Kalau lu 100 lu follow, insya Allah 10 orang akan follow back lu. Tapi sebelum lu follow, lu rapin lu feednya. Ya, yang tadi gue bilang jangan jualan doang, tapi kasih tips.
Tuh, gitu. Terus kalau ada postingan bagus ya komen. Jangan ketika komen buat malas-malasin orang doang kalau ada kasus. Sikat bang, kebiasaan bang, tampol ya tampol, samperin yuk bang, yuk. Jangan gitu doang. Ketika ada postingan bagus, ya lu komen yang bagus ya kan. Ada apa? Ada yang minta masukan, ada yang tanya jawab, silakan. Makanya gue pernah bikin beberapa postingan pilihan warna ikan ini masuk ke kelas, ada pilihan warnanya, ngerti kan? Tap 2 kali pada warna apa, jadi orang ini menarik nih, postingannya nggak cuma jualan doang. Makanya gue bikin video-video lucu, biar apa? Biar orang nggak bosan, karena yang lainnya pada serius-serius banget. Postingan jualan, postingan berantem, harus tahu sama orang, jangan BNR segala macam. Nah kayak gitu doang kan, tapi nggak kasih tips dan sebagainya. Yang dibutuhkan pembeli itu nggak cuma ikannya, tapi cara perawatannya. Bahkan kemarin gue sempat dengerin apa sih cerita ketika Nabi diprotes. Nabi pernah diprotes sama orang Muslim yang jualan. Ya bilang, Nabi saya jualan pakai cara Nabi kok nggak lakunya sedikit, labanya sedikit. Padahal orang Yahudi dan sebagainya keuntungannya bisa banyak. Nabi nanya, emang gimana cara jualan saya? Takarannya pas, timbangannya pas. Tapi kalau orang Yahudi dan sebagainya takarannya nggak pas, akhirnya keuntungannya dia lebih besar. Kata Nabi apa? Kamu salah. Udah ngikutin cara Nabi, tapi kata Nabi salah. Terus gimana, Bi? Udah kayak temen Bi manggil. Ya. Yang pertama itu jangan lupa kasih bonus. Kalau dia beli 1 liter tambahin. Apa maksudnya? Kalau dia beli 1 meter tambahin pun sama kayak kita. Kalau mau aktif ketika lu beli jual ikan cupangnya 1 laku 100.000, kirim 2, gak usah ngomong. Kasih apa kek, pelet kek, santet kek. Mati dong. Apa maksudnya? Ada tambahan, kasih serokan kek. Paling banyak orang ngasih stiker, paham maksudnya? Ya kan? Stiker tuh banyak, pada stiker rumah gua sama stiker apa juga ada. Ya, jangan stiker, tapi kasih manfaatan yang sedikit. Misalnya gantungan kunci, tapi sampingnya tuh ada kacanya. Ya, namanya gantungan mental. Kan ada mental stiker. Nah ini udah gantungan tapi sambil kaca tuh. Nah cermin. Jadi gantungannya logo lu atau ikan lu, ini kasih kaca. Jadi lebih menarik. Digantung kan lebih menarik kan dibanding cuma stiker. Itu yang gue rekomendasiin. Ya, kayak gitu banyak. Tetap berinteraksi. Pansos. Kemarin ada orang datang ke rumah gua mau kasih gua apartemen. Syaratnya cuma 1, pansos sama gua 2 tahun. Gokil. Gua bilang rumah lu jauh, Pak. Kalau rumah lu dekat kayak Bang Iko gampang. Apa maksudnya? Ngajaknya kemana gua datang dia pengen ikut, nggak apa-apa. Ya. Allahu Akbar. Oke, yang intinya kalau pansos lebih baiknya ke selebgram yang sesuai. Ya, apa maksudnya? Jangan AdSense kan bisa pansos juga. Jangan atau cari-cari yang aneh-aneh. Apalagi bikin teori-teori yang nggak jelas. Ya, yang salah, yang jelas begonya. Lagi rame tuh sekarang. Ya, oke kayak gitu Bang. Ini ke selebgram yang sesuai dengan ikan cupang dan sebagainya. Maaf ya, udah aja ya. Oke, nggak usah pakai mic. Terima kasih buat teman-teman yang udah bertanya, udah masuk.